Pak Prabowo ini tadi dilema dengan dirinya sendiri. Memilih jadi wakil presiden atau ya dia akan ngotot jadi presiden tapi dia nanti ya akan cuman gembosin Anies di sini. Maka para zenial ini tadi akan harus memilih dan mereka itu nggak cukup tahu banyak ya mungkin kecuali Ganjar Pranowo ini tadi. Sedangkan para milenial yang memang yaitu orang-orang yang beraliran kalau saya bilang ini Islam tapi sayap kanan lah seperti itu ya. Halo Sansikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saat Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini nyapres, maka Ganjar Pranowo akan auto menang pilpres. Nah, jadi pertanyaan dong, pasti penasaran. Ini sebenarnya satu teori yang saya sudah pikirin lama, tapi saya nggak berani ngomong karena saya bukan ahli politik. Mengamatinya pun juga sejak politik identitas ada sih. Sejak semua orang di Indonesia tiba-tiba jadi pengamat politik. Tapi dengan kartu-kartu saya rajin melihat apa kira-kira yang terjadi. Dan tingkah pola para politikus ini memang luar biasa, apalagi semenjak sosial media ini ada di mana-mana, kita akan gampang sekali melihat mereka ini mengomentari yang satu, melakukan terobosan untuk mendekati yang lainnya, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Beberapa orang tidak melakukan ini dan pilih untuk bekerja dan sebagainya. Dan yuk kita akan lihat mengapa teori itu muncul dan siapa yang akhirnya mengafirmasi apa yang ada di benak saya itu tadi. Kita akan lihat menggunakan kartu yang saya pegang ini. Ini bukan satu, jadi kalau saya bilang di sini, ini adalah seseorang yang memang sering ditanya dan pendapatnya ini juga sering dijadikan benchmark atau acuan kepada satu fenomena yang ada dan terbukti ini terjadi. Beliau ini seperti the Six of Wands ini, seseorang yang memang dianggap ini peramal untuk manuver-manuver politik dan hal-hal yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani, yaitu Ray Rangkuti. Dan saat beliau mengatakan ini, logika yang ada di kepala saya selama beberapa bulan ini langsung terafirmasi dan dipikir-pikir ini memang adalah sebuah logika yang sederhana. Penasaran dong seperti apa? Sebenarnya ini mudah banget karena semenjak Pilpres 2014, terus kemudian dipertajam dengan adanya Pilgub tahun 2017 ya, kalau saya nggak salah ingat ya, bahwa politik identitas ini mulai mengemuka. Hal yang dulu saat Orde Baru ini ditakutkan, SARA, dengan sosial media ini jadi satu komoditi yang muncul secara tiba-tiba. Memang kita itu nggak akan pernah mengakuinya, tapi di belakang layar ini terjadi. Dan kita akan lihat kutub ini terbelah menjadi dua, yaitu orang-orang yang beraliran, kalau saya bilang ini Islam tapi sayap kanan lah seperti itu ya. Nah yang satu lagi ini adalah lebih ke ya yang bukan yang ini tadi, ngerti ya maksudnya. Jadi saya kan bingung untuk menamai yang satu ini tadi. Tapi kalau boleh saya bilang, mereka biasanya selalu mengangkat isu tentang keberagaman, kebinekaan dan sebagainya. Ya walaupun ini dua hal yang tidak akan bisa kita amini langsung secara terminologinya, tetapi seperti itulah adanya dan itu adalah side yang akhirnya mereka ini pilih. Yang sebelah sini ini selalu bilangnya itu ummah. Dan kalau saya lihat di sini nih Islamnya itu seperti kalau saya lihat ya di sini ya. Kalau dulu ada NU dan Muhammadiyah, ini sepertinya adalah different breed atau jenis yang berbeda gitu. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa dua hal ini sampai kapanpun ini sepertinya akan dipertentangkan oleh siapapun yang mendapatkan keuntungan dari pertentangan dua kubu ini tadi. Dan kita akan tahu bahwa kubu Islam kanan ini selama dua periode ini kalah dalam pemilihan. Tokoh yang mereka dukung akhirnya ya tidak memenangi pemilu, dan pemilu dimenangkan oleh sisi yang satu lagi ini tadi. Nah, akhirnya selama dua periode mereka ini seakan mati suri dan satu-satunya harapan di sini adalah kepemimpinan Anies Baswedan di Provinsi DKI yang memang akhirnya memperoleh kemenangan dari dukungan massa dari golongan yang satu ini tadi. Walaupun kemarin sempat mendukung Partai Gerindra dengan Pak Prabowo di dalamnya, tapi setelah Prabowo Subianto ini merapat ke Jokowi menjadi salah satu menterinya, sepertinya dukungannya ini juga dipertanyakan dan semua orang rasanya akan cukup tahu bahwa hal ini juga akan selesai saat itu terjadi. Sehingga kita akan tahu bahwa sebenarnya untuk orang-orang kubu Islam kanan ini tadi tentu saja pasti akan tetap mendukung Anies Baswedan. Dan pasti tidak akan mendukung orang yang dicitrakan seperti Jokowi atau didukung oleh partai yang mendukung Jokowi.
Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo. Nah, sehingga kita nanti akan melihat pertarungan antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tetapi kita tentu tahu bahwa Prabowo Subianto pun ini memiliki kans yang sangat kuat. Dan walaupun ini adalah kali terakhir dia akan bisa menyapreskan dirinya, tapi kita akan tahu bahwa beliau ini harus memilih mau mendapatkan pendukung Anies Baswedan atau pendukung Jokowi, atau dia maju seorang diri. Nah, kalau dia memilih di antara keduanya, mungkin tidak akan jadi soal. Tapi kalau dia nyapres sendiri, dia akan didukung oleh siapa? Maka kita akan tahu bahwa saat nanti dia akan nyapres, pendukung Jokowi tentu saja tidak akan mendukung Pak Prabowo Subianto, lebih mendukung ke Ganjar Pranowo. Otomatis dia akan menggembosi atau mengurangi pendukung dari Anies Baswedan. Ya, tidak bisa dipungkiri, walaupun akhirnya Prabowo Subianto ini mengecewakan terutama ya PA 212, Persatuan Alumni 212, yang juga disampaikan atau senada dengan pendapat dari pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, bahwa PA 212 ini akan jelas melawan Prabowo karena kekecewaannya saat Prabowo akhirnya memutuskan untuk merapat ke kubu Jokowi. Maka ya, walaupun memang seperti itu, tapi saya rasa masih ada umat ini yang akan mendukung Prabowo Subianto saat dia ini nyapres nanti. Dan terlihat dengan beliau sudah melakukan beberapa safari, ketemu ya selain Pak Jokowi, ketemu dengan beberapa ulama, kiai, dan terakhir menemui Bu Khofifah di Jawa Timur, yang walaupun akan sulit untuk diakui, tapi kita akan tahu bahwa ini adalah manuver menuju ke 2024 nanti. Juga jangan lupa, beliau sudah ketemu dengan Bu Mega, tapi kali ini belum dimasakin nasi goreng. Maka sebenarnya akan tertinggal dengan ya, Pak Prabowo ini tadi dilema dengan dirinya sendiri. Memilih jadi wakil presiden, atau ya dia akan ngotot jadi presiden, tapi dia nanti ya akan cuman gembosin Anies di sini. Maka kita akan lihat nanti akan seperti apa. Tapi tetap loh ya, jangan lupakan, masih ada terah-terah ningrat dari para pemilik partai seperti Mas AHY dan Mbak Puan yang juga akan ikut bertarung dalam kontestasi kepemimpinan Pilpres 2024 nanti. Tapi kalau yang saya lihat bahwa pendukung Pak Ganjar ini sudah solid, maka akan sulit kecuali ya mereka ini akan maju sebagai wakil dari Ganjar Pranowo. Tapi apakah mungkin Mbak Puan yang merupakan cucu Bung Karno, anak dari Bu Mega, akan dimajukan? Kan kalau PDI ya harus satu kan calonnya. Tapi kalau ternyata diajukan oleh partai lain, Ganjar Pranowo, tapi apakah akan mau jadi wakil dari seseorang yang dulunya adalah kader partainya? Maka kita akan lihat bahwa 2024 nanti ini adalah momen pertarungan antara orang-orang atau pemimpin yang muncul karena kepiawaian mereka dan kinerja mereka, sehingga mereka ini meskipun calon independen tanpa partai, tapi mereka memiliki massa pendukung yang fanatik. Ini diwakili oleh orang-orang seperti Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Nah, terus kemudian ada terah ningrat, ini seperti Mas AHY, Mbak Puan, Pak Prabowo, dan juga kader partai yang berangkat dari nol seperti Pak Ganjar Pranowo ini tadi. Maka nanti kita akan lihat, ini adalah sebuah hal yang menarik dan merupakan kemajuan dari beberapa pemilu yang sebelumnya. Ini mungkin akan sama ramainya kayak pemilu di 2014 kemarin ya. Tapi di antara itu tadi, zaman ini kan terus berganti. Dan kemajuan teknologi ini menimbulkan sebuah fenomena-fenomena baru yang tidak akan pernah terbayangkan di pemilu yang sebelumnya. Dan Ganjar Pranowo ini memiliki anomali yang luar biasa. Kepopulerannya di media sosial ini tidak bisa dipungkiri lagi. Dan kadang-kadang kita memandang sebelah mata terhadap para pemilih pemula. Jadi kayak perjaka dan perawannya pemilu ini. Maka para zenial ini tadi akan harus memilih, dan mereka itu nggak cukup tahu banyak, ya mungkin kecuali Ganjar Pranowo ini tadi. Sedangkan para milenial yang memang mereka pernah mengikuti pemilu dan mereka sudah mungkin jengah dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu, mereka mungkin akan lebih memilih seseorang yang dicitrakan memang bekerja dan memiliki prestasi. Maka jika ini yang terjadi, kita akan melihat sebuah pertempuran yang memang nanti mungkin akan tidak seimbang.
Dan cara satu-satunya untuk menyeimbangkan pertempuran tidak seimbang, tentu saja, nah ini harapan yang semoga tidak terjadi, adalah dengan black campaign atau berusaha untuk menjatuhkan lawan dengan isu-isu yang pernah mereka buat di masa lalu. Nah, ini adalah satu hal yang ya sebaiknya kita akan hindari, kecuali memang ini adalah sesuatu yang memang pernah mereka lakukan dan seharusnya mereka diadili untuk itu. Tapi kalau itu terjadi, kenapa nggak dilakukan sekarang? Kenapa harus disimpan saat nanti pemilu itu diadakan? Maka sebaiknya semua harus tetap membuka mata dan melihat jangan sampai black campaign ini akan terjadi, atau harapannya tidak terjadi lagi politik identitas yang membawa agama tapi yang terlalu dianggap berlebihan seperti pilkada kemarin yang kalau menurut saya ini sudah sampai di titik yang sudah tidak bisa ditolerir lagi keberadaannya. Sehingga kalau seperti ini, coba kita lihat kenapa kita nggak, ya sebenarnya kan kemarin itu adanya wacana 3 periode adalah agar kita bisa menghemat pemilu ini tidak perlu diadakan. Tetapi mau tidak mau pemilu harus tetap diadakan karena ini adalah simbol dari demokrasi yang kita anut selama ini. Dan kalau memang ini terjadi, untuk menghindari beberapa putaran, untuk menghindari kegaduhan, untuk menghindari bangsa yang terbelah, kalau menurut saya ya sudahlah. Kalau pemilu memang harus diadakan, kita pasangin aja Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Lalu kita gembirakan dengan beberapa calon yang lainnya. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa pemenangnya adalah mereka. Dan sebenarnya mereka berdua adalah simbol persatuan bangsa yang sesungguhnya. Tinggal nanti mungkin akan sweet. Pak Ganjar dan Pak Anies, kira-kira siapa yang akan jadi presiden dan siapa akan jadi wakilnya. Nah, tapi jika itu terjadi, akankah elit partai yang sudah menguasai puluhan tahun dengan semua hegemoni mereka ini akan rela dan ikhlas? Tapi kalau dipikir seperti itu, generasi-generasi yang tua dengan perkembangan teknologi yang ada, melihat anak muda sekarang ini men-take over semua yang ada, tetap gak akan pernah rela. Sehingga mungkin ini saatnya generasi tua harus minggir dan anak-anak muda yang harus menentukan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis komentar di bawah sini dan ingat, jangan menghujat, tidak menjelekkan orang lain, dan kita tulis semuanya dengan satu tujuan, demi bangsa Indonesia yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.